Bahwa Yusela Idriani NIM 031. Saya Yusril Hafiz Akmal NIM 013. Saya Sinta Indah Lestari NIM 039. Dan saya Diva Aisyah NIM 03. Pengertian dari pasar, segmentasi pasar, dan juga arti dari psikografis. Apa saja faktor psikografis? Pengaruh psikografis dalam perubahan pasar. Strategi memperluas pasar dengan pendekatan psikografis. Materi yang pertama adalah pengertian dari pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan sebuah transaksi, jual beli barang ataupun jasa. Fungsi utama dari pasar adalah tempat transaksi, sarana distribusi, promosi, dan juga pembentukan harga. Berdasarkan wujudnya, pasar dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pasar fisik dan juga pasar digital. Apa itu pasar fisik? Pasar fisik adalah jual belinya terjadi secara langsung, contohnya di pasar tradisional dan juga di hipermarket. Selanjutnya adalah pasar digital. Apa itu pasar digital? Pasar digital adalah tempat transaksinya berbasis online, contohnya adalah Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Selanjutnya adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah strategi pemasaran untuk mengelompokkan calon konsumen berdasarkan kebutuhan, karakteristik, dan perilaku mereka. Segmentasi pasar dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, segmentasi demografi, segmentasi geografi, dan segmentasi psikografi. Psikografi adalah metode segmentasi pasar yang mengelompokkan calon konsumen berdasarkan aspek psikologi mereka. Nah, aspek psikografi ini ada tiga. Yang pertama ada kelas sosial, gaya hidup, dan juga kepribadian. Faktor psikografis berkaitan dengan bagaimana seseorang dalam berpikir, merasa, dan bertindak saat memilih atau menggunakan suatu produk. Segmentasi ini membagi konsumen ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Yang pertama ada kelas sosial. Semua kelompok manusia mempunyai tingkatan sosial yang membedakan satu sama lain. Di beberapa masyarakat, orang terlahir dalam kelompok tertentu atau kasta tertentu dan tidak bisa pindah ke kasta lain. Hal ini lebih umum terjadi di mana masyarakat terbagi dalam beberapa kelompok seperti kelas atas, menengah, dan bawah. Contohnya perusahaan Starbucks menggunakan strategi membership dan reward untuk menarik kelas atas atau menengah yang ingin menikmati pengalaman premium dengan harga yang lebih terjangkau. Lalu yang ketiga ada gaya hidup. Gaya hidup adalah suatu prinsip yang digunakan untuk memahami perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, produsen mobil yang mendesain mobil berdasarkan pada faktor gaya hidup dan kepribadian konsumen. Contohnya, produsen mendesain mobil sport untuk konsumen bergaya sportif, mobil sedan untuk yang menginginkan kesan eksklusif dan mengutamakan kenyamanan. Lalu yang terakhir ada kepribadian. Faktor kepribadian merupakan hal-hal yang berhubungan dengan sifat, kebiasaan, dan cara berpikir seseorang yang mempengaruhi pilihan atau keputusan mereka, terutama dalam membeli barang atau jasa. Contohnya, seorang pendaki gunung akan memilih merek peralatan outdoor seperti Eiger atau The North Face karena menawarkan perlengkapan yang tahan lama dan nyaman. Mereka juga lebih suka merekam petualangan mereka menggunakan kamera aksi seperti GoPro yang memungkinkan mereka mengabadikan momen ekstrim dengan kualitas yang tinggi. Perusahaan yang menyediakan produk harus memahami kondisi pasar saat ini serta memprediksi perubahan yang mungkin terjadi di masa depan. Produsen itu harus memahami sisi psikografis atau gaya hidup konsumennya. Dalam proses pengambilan keputusan, konsumen didasari oleh berbagai faktor psikologis seperti motivasi, pengalaman belajar, persepsi, dan ingatan. Konsumen membeli barang dan jasa itu didorong oleh tiga aspek utama, yaitu aktivitas yang mereka lakukan, yang kedua hal-hal yang menarik minat mereka, dan yang ketiga pandangan atau opini mereka terhadap produk atau layanan. Beberapa pengaruh utama psikografis terhadap pasar, yaitu yang pertama segmentasi pasar yang lebih tepat, yang kedua strategi pemasaran yang lebih efektif, dan yang terakhir adalah perubahan pola pembelian. Untuk memperluas pasar dengan pendekatan psikografis, yang pertama yaitu segmentasi gaya hidup dan nilai. Identifikasi segmen baru seperti pencinta makanan sehat atau pencari tantangan pedas. Yang kedua yaitu brand positioning yang tepat. Gunakan storytelling dan komunikasi yang sesuai dengan kepribadian target. Yang ketiga yaitu optimalkan media sosial dan influencer. Buat komunitas pelanggan dan jalankan kampanye interaktif. Yang keempat yaitu diversifikasi produk. Tambahkan varian sesuai gaya hidup.
Yang kelima yaitu experiential marketing. Adakan tantangan pedas kolaborasi dengan bisnis lain dan ciptakan pengalaman unik bagi pelanggan. Ortuku nitip nih. Titip apa? Nitip Pepsodent. Pepsodent. Biasanya yang dipakai sih ini. Loh, kenapa kamu nggak beli Pepsodent aja? Oh iya deh. Tapi biasanya dipakai close up. Jadi ya udah kita beli ini aja. Nah, ini tuh adalah contoh dari berhasilnya menerapkan strategi brand positioning dalam merek. Konsumen seperti ini mereka bisa dikategorikan sebagai satu, konsumen merek dominan atau terbiasa menyebut suatu produk dengan nama merek yang paling dikenal. Yang kedua, konsumen dengan brand generalization atau menjadikan suatu merek sebagai istilah umum untuk kategori produk. Konsumen yang menyebut Pepsodent tetapi membeli close up itu adalah konsumen yang terbiasa dengan merek dominan tetapi tidak sepenuhnya loyal terhadapnya. Nah, mereka lebih fleksibel dalam memilih produk selama masih dalam kategori yang sama.